Selamat siang pemirsa Media Watan Nasional di mana saja Anda berada. Pada video kali ini saya ingin menanggapi terkait viralnya pernyataan seorang senator berasal dari Bali yang berinisial AWK ya, atau Arya WKWK. Itu dia ya. Sebenarnya dalam hal ini saya juga tidak mengerti apa yang ada dalam benak sang senator tersebut ya. Karena sebagai orang terpelajar, terlebih dia adalah merupakan orang yang mewakili masyarakat Bali, karena dia ini adalah merupakan anggota DPD RI. Luar biasa ya. Tentu saja dengan statementnya yang mempermasalahkan perempuan mengenakan jilbab, ini menurut saya ada sesuatu yang error dalam kepalanya ya. Berarti dia tidak memahami tentang Pancasila. Berarti dia juga minim akan wawasan kebangsaan. Dia juga tidak tahu bagaimana cara merawat kebinekaan yang sejatinya itu adalah merupakan modal besar bagi Indonesia sebagai negara. Indonesia sebagai negara modalnya adalah perbedaan kebinekaan atau toleransi tadi ya gitu. Jadi ketika bangsa Indonesia, ketika kita sebagai bangsa, apalagi sebagai pejabat, apalagi sebagai perwakilan rakyat, tidak dapat merawat kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, maka kita sebagai negara akan musnah. Apakah ini tidak dimengerti oleh AWK itu ya? Sangat disayangkan sebagai tokoh ya, sebagai orang yang jelas-jelas dia adalah perwakilan rakyat di DPR RI sana ya, kok seperti itu memiliki wawasan kebangsaan ya. Kalaulah dia mau memperjuangkan putra daerah itu tidak masalah ya. Katakanlah dia ingin putra daerah Bali itu mendominasi ya, seluruh tenaga kerja atau sumber daya manusia di instansi-instansi pemerintah maupun swasta, itu tidak masalah sebenarnya, karena ada juga undang-undang yang menjamin tentang hal itu. Tapi ketika dia mempermasalahkan keyakinan orang, ketika dia mempermasalahkan agama seseorang, itu menjadi bola api yang siap menghancurkan Indonesia sebagai bangsa yang jelas-jelas bangsa yang pluralis
Itulah masalahnya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau dia cinta Bali kata, ya kan? Dia ingin ya putra putri Bali itu mendapatkan skala prioritas, katakan, dalam hal pemerintahan, di pemerintahan ya, ataupun di swasta. Itu normal saja, ya, normal saja sebenarnya. Tetapi ketika dia mempermasalahkan wanita berjilbab, sehingga sampai dia mengatakan bahwa tutup kepala yang enggak jelas, ini sudah sebuah penghinaan atau sebuah justifikasi, atau bisa katakan apa ya, ya penghinaan lah terhadap seseorang yang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Karena orang yang mengenakan jilbab itu adalah orang yang merepresentasikan imannya kepada Tuhannya, ya. Jadi orang mengenakan jilbab itu bukan karena dia mengikuti busana Timur Tengah atau budaya Timur Tengah. Ini yang tidak dipahami oleh si sang senator WKWK tadi, ya. Jadi harus dibedakan mana budaya dengan mana ajaran. Kalau sorban, gamis, ya, atau apa lagi itu ya, mungkin itu bisa dikatakan sebagai budaya Timur Tengah. Oke, itu memang budaya Timur Tengah ya, sorban, kemudian gamis tadi ya, itu. Tetapi kalau jilbab itu adalah perintah ilahi, perintah dari Tuhan, perintah dari Allah, gitu, untuk menutup aurat wanita, ya. Karena muslimah itu diperintah oleh Allah untuk menutupi auratnya. Aurat seorang muslimah itu seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa nampak padanya, yaitu wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Ini mungkin yang harus diketahui oleh sang senator tadi, ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. Jadi dalam hal ini seluruh pejabat negara, ya, terutama wakil rakyat lah, jangan mentang-mentang Anda dilindungi oleh undang-undang dalam berstatement, kemudian Anda mencabik-cabik kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda mencabik-cabik atau mengganggu orang yang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, ya. Ingat, ini adalah, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bangsa Indonesia, ini adalah negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Ini bukan negara agama, ya. Ini bukan negara agama Hindu, bukan negara agama Islam, bukan negara agama Kristen, bukan negara agama Konghucu, Hindu, apapun itu. Ini adalah negara yang mempunyai falsafah Pancasila, yang di dalam Pancasila itu
semua atau setiap warga negara dijamin, ya, dijamin untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya itu, ya. Dalam pasal 28, dalam pasal 29 ayat 1 itu sangat jelas sekali gitu, bahwa negara ini menjamin setiap warga negara, ya, untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Jangan sampai kasus Al-Zaitun ini diulang atau terulang gitu, ya, di mana ada orang dihakimi, ada orang diadili karena mempunyai pandangan berbeda, mempunyai keyakinan berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda. Semoga kejadian ini, ya, menjadi pelajaran bagi bangsa ini, dan terutama para pejabat publik, ya, yang seharusnya merawat kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi adalah menerima setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita, yang ada di Indonesia. Perbedaan apa itu? Ya, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Itu karena Indonesia memang itu. Indonesia ini ya memang bangsa yang heterogen, bangsa yang pluralis. Jadi tidak bisa disama-samakan. Tidak bisa seseorang dipaksa untuk sama. Itulah Indonesia, rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam toleransi, selamat siang.